Sugino benar-benar merasa jengkel dengan kudanya. Akhir-akhir ini hewan itu terlihat lemah, malas bergerak dan tak lagi bertenaga saat disuruh menarik kayu dari hutan ke kampung. Padahal dahulu kuda itu terkenal kuat, namun sejak beberapa waktu terakhir tubuhnya semakin kurus, nafasnya sering tersengal dan langkahnya kerap goyah seperti menahan sakit. Bukannya beristirahat atau diberi perawatan, Sugino justru terus memaksanya bekerja. Makan pun seadanya, air pun sering terlambat. Seolah kuda itu hanya dianggap alat, bukan makhluk hidup. Pernah suatu hari, kuda itu jatuh sakit dan terbaring lemas di kandang. Namun Sugino tetap menyeretnya bangun, memaksanya menarik beban berat demi upah. Hingga pada suatu siang, datang pesanan mengangkut kayu jati dari tetangga desa. Upahnya besar, membuat mata Gino gelap oleh keinginan mendapatkan uang yang cepat tanpa memperdulikan kesehatan kudanya. Padahal hari itu hujan turun deras dan kuda itu jelas sedang sakit. Tubuhnya gemetar, langkahnya tertatih, tapi Sugino tak peduli dan tetap mengikat tali penarik di lehernya. Di tengah tanjakan licin, beban kayu terasa begitu berat. Kuda itu terhuyung, kakinya terpeleset, lalu tubuh besarnya roboh menghantam tanah. Nafasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. Berusaha bangkit tapi tak memiliki tenaga. Hujan membasahi tubuhnya yang gemetar kedinginan. Alih-alih merasa iba, Sugino justru mencambukkan berkali-kali, memerintahkan agar segera berdiri dan melanjutkan pekerjaan. Namun kuda itu tetap terbaring, matanya perlahan meredup, nafasnya semakin pelan hingga akhirnya berhenti. Tubuhnya terkulai lemas di tengah guyuran hujan. Sore itu, dengan wajah kesal, Sugino dibantu warga membawa tubuh kuda yang telah kaku untuk pulang ke rumah. Ia berencana menguburkan kudanya, namun tiba-tiba terlintas sifat serakah di pikirannya. Ia melihat bangkai kuda itu bisa menghasilkan uang. Akhirnya, diam-diam sore itu Gino pun memotong bangkai kuda lalu dagingnya dijual ke pasar. Namun, sejak kematian kudanya, suasana aneh mulai menyelimuti rumah Gino, terutama halaman belakang bekas kandang kuda miliknya. Malam ketiga setelah kematian kudanya, seusai makan malam, istri Gino yang mencuci piring di dapur tiba-tiba mendengar suara ringkikan kuda dari belakang dapur. Ia pun otomatis kaget dan membatin dalam hati, bukankah kandang itu kosong? Lalu kuda siapa yang meringkik di kandang belakang? Penasaran, ia pun membuka pintu dapur dan melongok keluar. Istri Sugino tersentak ketika mendengar suara ringkikan kuda dari arah kandang belakang. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu dapur dan melongok keluar. Seketika tubuhnya membeku saat melihat kuda milik suaminya yang jelas-jelas sudah mati, berdiri diam di kandang, menatap lurus ke arahnya dengan sorot mata merah menyala. Bulu kuduk wanita parubaya itu seketika meremang. Ia yakin kuda itu sudah mati, bahkan suaminya sendiri yang mengurus bangkainya. Ia tak mungkin keliru, namun sosok itu berdiri utuh, basah oleh embun malam dengan nafas yang tampak beruap. Tubuhnya gemetar hebat. Ia buru-buru menutup pintu dapur lalu berlari menuju kamar, membangunkan Sugino yang tertidur pulas. Malam berikutnya, selepas maghrib hujan turun deras. Sugino yang hendak menutup pintu depan tiba-tiba dikejutkan oleh ringkikan kuda. Ia menoleh ke halaman. Dia pun kaget di depan mata kepalanya sendiri. Ia melihat kuda hitam miliknya yang telah mati, berdiri menatap lurus ke arahnya dengan mata merah memancarkan kemarahan tertahan. Sejak saat itu, hidup Sugino tak pernah lagi tenang. Ia sering melihat sosok kuda itu melintas di depan rumah, menarik gerobak kayu dengan wujud yang tidak wajar, seperti bayangan dari masa lalu yang terus berulang. Pada malam hari, suara langkah dan derap kaki kuda terdengar mengitari rumah. Sugino dan keluarganya hampir tak bisa tidur nyenyak, seolah ada sesuatu yang berpatroli mengawasi setiap sudut rumahnya. Teror tak berhenti sampai di situ. Anak bungsu mereka mulai sering demam, terutama saat malam. Tubuhnya panas dingin, menangis tanpa sebab, dan penyakit itu tak kunjung sembuh meski sudah hampir sebulan. Sugino mulai tersadar ada yang tidak beres. Ia merasa arwah kuda yang telah mati karena kelaparan dan juga kelelahan itu belum menerima nasibnya. Seolah
seolah masih menyimpan dendam dan tak membiarkan keluarganya hidup tenang. Karena tak sanggup lagi mendapatkan teror dan ketakutan, mereka akhirnya sepakat meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya. Meski sang anak masih dalam keadaan sakit, rumah itu pun kosong. Namun, warga mengatakan kandang di belakang rumah masih sering tampak berpenghuni. Di malam hari, sering terdengar ringkikan dan langkah derap kuda. Ada pula yang pernah melihat sosok penampakan kuda berdiri diam dengan sorot mata merah menyala. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melintas di depan rumah Sugino, terutama saat malam. Mereka yakin hantu Jaran masih setia menunggu di kandangnya.